Kita kembali kita bicara masalah gerhana ya. Ada gerhana matahari, ada gerhana bulan. Kalau dulu gerhana itu dikatakan mitos, sebagai mitos. Oh, karena kematian si A, si B, si C. Padahal itu peristiwa alam. Nah, saat terjadi gerhana itu yang dianjurkan adalah melaksanakan sholat. Anjurannya itu, kemudian juga bersedekah dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara masalah peristiwa alam, berarti luar biasa. Yang membuat alam ini luar biasa. Sampai disebutkan dalam Quran itu begini. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan bergantinya malam dan siang, la ayatil li ulil albab. Sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab. Bagaimana kejadian bumi? Ya, langit dan bumi bagaimana Allah menciptakannya? Itu kalau dalam sebuah ilmu pengetahuan dijelaskan bahwa alam ini tercipta itu ada sebuah ledakan yang dahsyat. Lalu ledakan yang dahsyat ini lalu menjadi planet. Planet-planet di alam ini berasal dari sebuah ledakan. Ini ilmu pengetahuan. Lah, planet-planet itu tidak sedikit. Berada di dalam galaksi-galaksi kan begitu. Galaksi di sini ono srengenge, ono bumi, ono bulan, ono liya-liyane macam-macam. Sak kelompok. Sak kelompok mana begitu? Galaksi yang lain juga ada mataharinya, ada macam-macamnya. Maka kalau kita lihat dari bumi itu kelihatan bintang-bintang. Itu matahari. Berarti alam ini sangat besar, luar biasa. Nah, siapa yang menciptakan itu? Nah, kita belum tahu. Karena itu kan ilmu. Ono barang mesti ono yang menciptakan. Ilmu. Jadi kalau kita bicara seperti itu berarti ilmu kita masih ilmu yakin. Beda kalau kita melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah Maha Kuasa. Itu derajat kita akan jadi beda. Menjadi level iman kita ada level ainul yakin. Nah, husnul yakin mana ya? Oke. Nah, ledakan-ledakan yang jadi akhirnya menjadi planet. Terus ledakan nanti kan berasap. Lah asapnya itu menjadi langit. Itu diterangkan oleh Allah dalam Quran surat Fussilat ayat 11. Sumastawa ila sama'i wa huwa dukhon. Lalu Allah itu menuju penciptaan langit. Yang langit itu asalnya dari dukhon. Dukhon itu asap. Ya asapnya sebuah ledakan tadi itu. Luar biasa. Lalu planet-planet tadi diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang wajib ditaati baik suka ataupun tidak suka. Dan planet-planet tadi mengiyakan, sanggup taat. Makanya terjadi perputaran-perputaran itu. Sekarang sudah diketahui oleh orang-orang itu berapa kali perputaran planet-planet itu. Kalau bulan mengelilingi bumi berapa hari? Bulan dan bumi bulan mengelilingi bumi ya, berapa hari? Bulan dan bumi mengelilingi matahari juga berapa hari? Itu bisa diketahui. Akhirnya apa? Menimbulkan siang dan malam. Nah, siang dan malam ini timbul ternyata itu adalah sebuah kasih sayang Allah kepada kita. Umpomo karena siang malam wawan tok, panas gak tahu udan gak tahu apa. Terus kalau 2 tahun gosong aja. Terus umpama terjadi bengi tok wis gate awan. Adem. 2 tahun dadi es kok. Berarti luar biasa Allah itu. Membuat siang dan malam itu kasih sayang Allah memberikan kehidupan kepada makhluknya. Makhluk itu siapanya? Yang diciptakan itu. Ya siapa saja yang diciptakan namanya makhluk. Nah itu terjadi siang dan malam seperti itu. Nah kemudian kita lihat susunan dalam penciptaannya.
membuat bumi. Dilengkapi dengan apa? Isinya. Wa bassa fiha min kulli dabbah. Dan Allah menyebarkan di bumi itu tadi tiap-tiap semua binatang. Kalau di dalam lautan binatang ikan-ikan itu ya. Ikan-ikan itu jumlahnya jangan lihat. Mulai kecil, sotok gede sampai ke gede. Sing paling cilik dipangan sing dukure. Dukure mana dipangan dukure mana? Dukure mana dipangan dukure mana? Ternyata tidak sia-sia. Menciptakan ini semua ada manfaatnya. Allah ciptakan lamuk, lamuk itu bisa menyebarkan penyakit, bisa tadi cikungunya ya. So DB. Ya. Tapi juga bisa menjadikan orang itu jadi kaya. Loh kok iso ngono akhirnya membuat obat lamuk. Pabrik obat lamuk akhirnya soge. Loh, tidak ada yang sia-sia. Kita diciptakan oleh Allah ini nek diolor itu sarap-sarap ini tak sebut kabel wis. Pirang-pirang kilometer dawane. Itu ana sing rusak, sakit. Pasti kita sakit, tidak normal. Ada alat ini mengandung alat yang luar biasa. Memadai kepingin turun, ono tondoni. Ono alat otomatis namanya ngantuk. Umpama kan alat otomatis panjenengan pas nyopir. Moro-moro turu gelimpung, ditabrak wong. Luar biasa. Kepingin weteng diisi, ono tondoni lesu. Gitu. Dikai rambut kayak melindungi, dikai rambut irung kayak melindungi debu dan sebagainya. Irung di depan melisor, mau mudik bahaya udan mau kelebon banyu. Itu kasih sayang Allah. Yang sel-sel kita dikasih uli. Ya mama kata kayak uli yo, set ini macet gak gelem gerak. Kasih sayang Allah. Mata kita bisa kedip-kedip karena ada cairannya. Mama kalau cairannya mencicil toh, gitu. Itu kasih sayang Allah. Kita tidak pernah terasa. Panjenengan kowe wis ngrasakno lara iku baru. Baru tahu bahwa kesehatan itu luar biasa mahalnya. Nah, ketika saya sakit kemarin itu kan 5 hari saya pulang. Ya, gak saweneng kali diselang-selang lho gak seneng ya. Diselang akhirnya WC barang wangel. Ketika pulang lorone siji maneh. Ya termasuk kaki ini salah satunya. Wes, untuk siapa yang membahayakan dokter datang ke tempat saya. Disuruh kembali lagi nginep aku mau. Agak seneng diselang-selang, males aku. Obatannya dhewe. Obatnya dhewe. Lah dikasih dokter itu obat itu luar biasa. Alupurinol. Alupurinol itu enggak sedikit, biasanya orang ngasih 100 mili. Saya dikasih 300 mili. Tahu gak pernah makan. Akhirnya aku balik ngombe obat Cino maneh. Waras. Bisa kan enggak itu, kalau efeknya ini enggak. 9 tahun saya mengonsumsi itu tidak ada apa-apa. Ginjal tidak ada masalah. Nah ya tetap itu aja lah, pusing-pusing. Karena dokter di Indonesia itu beda dengan dokter di Cina. Kalau dokter Cina itu obat itu herbal diakui. Tapi kalau di Indonesia tidak diakui. Dia selalu menggunakan obat kimia dan seterusnya. Itu salah satu contoh cerita saya kemarin. Setelah waras, loro maneh. Jadi saya hampir 1 bulan. Sekarang aja belum selesai. Kaki saya itu masih sakit ya. Saya bilang setelah dites saya itu asam urat saya itu tinggi 10. Ya, saya bilang kepada dokter. Maksud saya supaya dokter itu berpikir gitu ya. Saya waktu asam urat saya rendah di bawah 7, saya juga ngalami ini. Dan juga ngalami sakit. Maksud saya berarti diagnosanya dokter jangan mengobati asam uratnya saja. Berarti ada penyakit lain yang tidak diketahui. Jawabnya gini. Ya sekarang ternyata buktinya asam uratnya tinggi ya diobati itu dulu ya wis. Enggak bisa minum. Sampai sebawanya. Tak kasihkan orang-orang. Tadi contoh-contoh bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan bergesernya siang dan malam. Nah,
Nah, orang yang ulil albab itu mengetahui tanda kekuasaan Allah. Nah, siapa yang disebut ulil albab itu? Disebutkan di sini alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzab. Disebutkan ulil albab di sini adalah orang yang zikir kepada Allah. Orang yang ingat kepada Allah. Apa orang itu ingat kepada Allah? Dampaknya luar biasa. Contohnya tadi, Nabi Yusuf, kenapa dia tidak melakukan punya kesempatan seperti itu? Karena dia zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah bahwa Allah itu melihat dirinya. Lepaslah dari perbuatan maksiat. Salah satu contoh. Nah, orang yang berzikir kepada Allah itu qiyaman. Ini berarti hal dalam bahasa Arabnya itu hal menerangkan keadaan. Orang yang zikir kepada Allah dalam keadaan berdiri. Pak Adi, helm saya tolong Pak Adi. Apa ini? Waku udan dan dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim dan dalam keadaan berbaring. Berarti ulil albab itu orang yang berzikir dalam kondisi apapun. Berdiri, duduk maupun berbaring. Maka itu disebut zikron kasiron. Zikir yang banyak. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard dan mereka berpikir dalam penciptaan langit dan bumi. Loh, ini yang ulil albab. Nah, akhirnya setelah mengetahui, dia setelah berzikir kepada Allah dan berpikir tentang penciptaan Allah yang tadi bermacam-macam luar biasa, semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak sia-sia. Bahkan adanya orang kaya dan orang miskin saja itu bentuk keadilan. Umpama wong wis sugih kabeh. Bangun-bangun ini lemok lah apa soro-soro. Bangun-bangun bangunan lah apa. Bangun wis sugih. Umpama melarat tok wae. Ya karena sing bangun duit di sini bangun. Ternyata dengan kaya miskin itu sebenarnya juga merupakan bentuk keadilan. Nah, ini kalau kita kenal seperti itu maka kita namanya ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah karena itu lalu dia berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Semua bermanfaat. Subhanaka maha suci Engkau, faqina adzabannar, maka peliharalah kami dari azab neraka. Ulil albab nih. Apa dia termasuk ulil albab apa enggak? Terus donga mana? Rabbana, Tuhanku, innaka sesungguhnya Engkau mantudkhilin naro, barang siapa yang Engkau masuk dalam nar, ke dalam neraka, faqad ahzaitah. Sungguh telah Engkau hinakan dia. Wa malid dolimina min ansor, dan tiadalah bagi orang-orang dolim itu seorang penolong pun. Ngomong aja kan ngono blas. Saya tadi ngomong apa ya? Mbak, halo. Saya tadi ngomong apa? Nggak tahu ya? Kalian parawa kan sampean? Gak ngaji ya? Ya tolong diperhatikan sedikit ya. Salah satu bentuk kesopanan juga bentuk penghormatan itu juga memperhatikan. Ini ngomong ketuk terus ya gak kerungu di ngomong apa? Dia tanya itu nggak ngerti kok. Ketika masuk belas. Kita lanjutkan. Ciri-ciri ulil albab lalu dia berdoa, Rabbana, Tuhan kami, innana sesungguhnya kami sami'na, kami telah mendengar munadian. Penseruan.
Kami telah mendengar seruan munadi ya, yunadi lil iman, orang yang menyeru kepada iman. Apa seruannya? An aminu bi rabbikum. Bahwasanya berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Fa amanna, maka kami beriman. Rabbana faghfir lana. Tuhan kami, ampunilah bagi kami dzunubana, dosa-dosa kami, wa kafir anna, dan hilangkanlah daripada kami sayyiatina, kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana, dan wafatkanlah kami ma'al abror, bersama orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbakti. Ini yang penting. Maka diharapkan kita itu bisa menjadi orang yang husnul khotimah. Bukan husnul yakin ya. Husnul khotimah. Husnul khotimah salah satu contoh siapa? Umar bin Khattab. Husnul khotimah. Sebelumnya dia kafir, musyrik. Setelah itu dia bertobat, mati dalam keadaan iman. Ada lagi yang orang itu iman tapi pada akhirnya dia jelek. Maka dalam Quran dicontohkan begitu. Wong apik tadi elek, wong elek sudah dadi apik. Maka kalau kita menghina seseorang itu jadi ya keliru karena kita belum mengerti akhirnya hajatnya ini kayak apa. Orang yang ulama dongdeng, ulama yang luar biasa, dungone mandi bisa jatuh terperosok. Siapa contohnya? Bal'am. Bal'am itu ulama zaman Nabi Musa. Tapi karena dia digoda dengan suap, akhirnya dia menurut yang menyuap itu. Akhirnya perbuatannya itu dikata-katai oleh Allah dengan kata-kata yang sangat jelek, diperumpamakan fama saluhu fama salil kalb. Perumpamaan mereka seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Jika kamu halau, anjing itu akan menjulurkan lidahnya. Kalau kamu biarkan, anjing itu juga tetap menjulurkan lidahnya. Itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan agama. Faksusil kososo mongko cerita itu agar mereka mau berpikir. Jadi Quran itu lengkap. Ada cerita orang-orang dahulu. Ada kisah nanti setelah terjadi kematian kayak apa. Diceritakan semua. Ada sejarah-sejarah yang kelam, ada sejarah-sejarah yang baik. Maka kalau orang itu paham Quran, seiji mental. Ya. Kalau kita karena barangkali kurang mempelajari Quran, ya jadi beda juga. Ya paling-paling kalau diwaca pokoknya maca Quran oleh pahala. Pikirannya seperti itu sehingga tidak tahu isi Quran itu kayak apa. Quran itu bisa merubah segalanya. Tapi juga demikian, orang bisa menjadi murtad gara-gara tidak paham Quran. Walaupun mereka itu hafal Quran 30 juz. Ini kejadian nyata. Kejadian nyata di dalam sejarah. Tahun 2015 bercintas. Seorang bernama Ahmad Kharkon hafal 30 juz. Murtad. Murtad itu kan kembali. Ridah ya. Bukan pindah agama, tapi pokoknya gak gelem beragama blas. Hafal 30 juz lho. Awak dhewe hafal pirang juz? Umpamane hafal kul audu berbinas tok waduh matirno. Gitu. 30 juz iso murtad lho. Apa sebabnya? Sebabnya karena dalam Quran itu banyak yang kontradiksi. Satu ayat dengan lainnya itu bertentangan. Saifuddin Ajaibun Amalon 30 juz murtad. Bukan hafal Saifuddin itu. Ahmad Kharkon. Itu seorang salafi. Ya apalagi Saifuddin Ibrahim. Ini Habib Lutfi ke Quran surat 2 ayat 191. Nah ini beda. Ini kasusnya banyak ayat yang kontradiksi sehingga menurut pikirannya gak cocok agama Islam. Salah satu contoh gini. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu
wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, satu nggih. Orang Yahudi, 2, orang Nasrani, 3, orang Sobiin, 4. Man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, wa amila sholihan, dan beramal soleh, lahum ajruhum inda rabbihim, maka pahalanya ada di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada rasa khawatir dan mereka tidak bersedih. Berarti 4 kelompok manusia ini selamat asalkan melakukan 3 hal tadi: iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, dan beramal soleh. Selamat. Makanya tidak boleh paling merasa benar menurut ayat ini. Bahkan menurut ayat ini kalau kepingin masuk surga tidak perlu masuk Islam, kan begitu. Muncullah aliran yang namanya liberal, menganggap semua agama sama. Itu loh Quran. Bisa bantah enggak kita? Quran sudah disampaikan. Kalau kita nggak bisa bantah, ya perlu belajar lagi. Di mana kontradiksinya? Dalam Quran surat 5 ayat 73. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Allah salah satu dari 3 Tuhan. Siapa yang beranggapan seperti itu? Nasrani kan? Tadi Nasrani yang ayat pertama tadi saya bacakan tidak ada masalah. Tapi di sini katakan oleh Allah, laqad kafaro. Fi'il madzi bisa. Ya, yakti teman-teman wis kafir. Sopo? Wong sing ngomong bahwa Allah itu salah satu dari 3 Tuhan tadi. Wong Nasrani. Dikatakan oleh Allah kafir. Tapi ayat yang saya bacakan pertama tadi tidak. Oh, do Nasrani ini pernyataannya jadi beda, bingung. Saya akan jelaskan ini. Nah, ini namanya juga pemahaman agama itu begitu. Ternyata kalau kita pelajari dengan ilmu tafsir itu ilmu untuk memahami ayat, itu berkaitan dengan seorang mu'alaf bernama Salman Al-Farisi. Dan Quran surat 2 ayat 62 tadi. Salman Al-Farisi ini seorang mu'alaf bertanya kepada Rasulullah yang orang ini dulunya Nasrani. Ya Rasulullah, bagaimana nasib teman-teman saya dulu sebelum masuk Islam? Mereka itu orang-orang taat, menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Jawabannya kayak apa Nabi? Turun ayat itu tadi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Ayat. Turun ayat itu menjelaskan orang iman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin selamat kabeh. Pahalanya ada di situ Tuhan mereka. Berarti yang dimaksud Nasrani Yahudi di sini adalah yang Nasrani atau Yahudi yang masih tauhid, belum mensekutukan Allah. Tetapi kita ketika sudah mensekutukan Allah, Allah tidak katakan selamat, tapi dikatakan laqad kafaro. Sungguh telah kafir. Podo-podo Nasrani dikatakan begitu. Nah ini kalau tidak ada penjelasan, nggak tahu. Lagi dalam Quran surat 3 ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosir. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka tidak diterima, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Lo bertentangan. Sing surat 2 ayat 62 masih gak Islam, tidak masalah.
Tapi ayat ini tadi, negara Islam jadi masalah. Gak diterima. Kontradiksi tidak seperti ini. Halo? Ya kontradiksi. Ya, makanya sama tekan akhirnya wis gak agama-agamaan, gak paten. Metu ae wis. Dadi wong kafir tapi sing gak mlebu agama liyane blas. Itu terjadi kisah nyata itu. Bukan dongeng palsu tapi kisah nyata tahun 2015 di negeri Mesir. Seperti itu. Makanya Quran itu penting dipahami. Ini sampai jam berapa ini? Nggih, Bun. Ini yang itu nggih. Iya, mau nanya kalau banyak. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi kalau dalam kita memahami Maulid Nabi itu yang penting adalah substansinya supaya kita termotivasi dengan keislamannya Rasulullah. Itu yang paling penting. Bukan seremonialnya, bukan tibaannya, tapi adalah supaya iman kita bisa bertambah, menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Nah, terkait dengan gerhana tadi, harapannya adalah supaya kita mengenal Allah melalui ciptaannya. Dengan melalui ciptaannya kita akan mengenal Allah. Allah itu Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Maka akan tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Ya, nah, ciri-ciri orang yang memahami itu tadi disebutkan di sini sebagai ulil albab. Isi suwe ta? Habis. Kajane kan jawab iki Mas. Nah, maksudnya kalau satu ayat jawab aja. Nggih. Nah, satu Anda kira-kira 5 menit ya singkat ya. Nah, setelah ndonga sing koyo ngono mau, Allah mengatakan begini. Fastajaba lahum rabbuhum. Maka Allah mengijabai, mengabulkan kepada mereka anni bahwasannya aku la uzi'u tidak menyia-nyiakan amala amilin, amalnya orang yang beramal minkum di antara kamu min zakari wa unsa, baik laki-laki ataupun perempuan. Jawab Allah itu. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan amal-amal kita. Apakah kita laki-laki atau perempuan? Tidak sia-siakan oleh Allah. Ba'duhum mim ba'din, sebagian mereka daripada sebagian lainnya. Falladzina hajaru, maka orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju, dan dikeluarkan atau diusir min diyarihim, dari kampung halamannya, wa udzu, dan mereka disakiti fi sabili, di jalanku, kata Allah. Berarti orang itu disakiti karena menjalankan agama Allah. Wa qatalu, dan mereka berperang, wa qutilu, dan mereka dibunuh, la ukhafironna anhum, sungguh akan aku hilangkan daripada mereka itu sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka, wala udkhilannahum, dan akan aku masukkan mereka jannatin, ke dalam surga, tajri, yang mengalir, min tahtiyal anharu, di bawahnya surga apa? Beberapa bengawan, sungai-sungai. Ya. Sawaban min intilah, sebagai pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dan Allah indahu, di sisinya husnul sawab. Ada sebaik-baik pahala. Ya, jadi Allah sudah jawabnya seperti itu. Amalan baik laki-laki ataupun perempuan akan diijabai dan akan dihapuskan segala kesalahan-kesalahan. Nah, ini termasuk kasih sayang Allah kepada kita. Nah, kalau kita sudah mengenal Allah seperti itu, berarti banyak kan sudah ma'rifat. Tapi belum semua. Artinya belum mengetahui bagaimana Allah sesungguhnya. Kalau kita belajar Quran terus, akhirnya kita akan mengerti. Ya, saya kira itu. Barangkali yang bertanya, monggo silakan. Satu orang yang nanya. Nggih. Kita tak di sini dulu kan. Makanan. Monggo dari ini dulu. Makanan. Untuk boncone. Padi monggo. Ayo satu